Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Atta Hidayat. Saya dari kelas A dengan NIM 2405176033. Saya dari program studi pendidikan komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan bagaimana cara menggunakan Visual Code yang terhubung dengan GitHub dengan materi yang pertama ada push, yang kedua ada pull, yang ketiga ada clone, dan yang terakhir ada paste. Pertama-tama, kita akan membuat folder terlebih dahulu. Sini kita akan membuat folder dengan nama tugas 1 struktur data. Oke, jika sudah jadi folder, kita akan membuka folder tersebut dengan terminal atau command prompt. Di sini sudah sesuai ya, struktur data tugas 1. Nih. Oke, kita akan mengetikkan kode spasi titik. Nah, dia akan langsung otomatis terhubung atau masuk ke dalam Visual Code. Kalau sudah masuk ke dalam aplikasi Visual Code, kita membuat file baru di sini dengan nama yang sama, yaitu tugas 1 struktur data .txt. Oke, jika sudah jadi filenya, sini kita akan mengetikkan terlebih dahulu halo. Oke, di sini salah. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Atta Hidayat. Ya sudah, kita akan nge-save-nya terlebih dahulu dengan cara Ctrl di sama S. Oke, jika sudah tersave, sini kita akan membuat terminal atau new terminal. Nah, di sini di terminalnya kita akan mengetikkan kode git spasi init. Nah, untuk git init ini berfungsi untuk membuat repositori baru untuk ke dalam git nanti. Contohnya atau ibaratnya itu seperti kita membuat lemari arsip untuk menyimpan dokumen-dokumen kita nanti ke depannya. Kalau sudah git init, kita masuk ke git add spasi titik. Nah, untuk git add spasi titik ini, dia akan menambahkan semua file baru atau nanti file yang kita ubah atau baru kita buat seperti ini ke dalam pemrosesan. Jadi dia nggak langsung masuk ke file permanen, dia akan menjadi file yang diproses dulu. Contohnya atau ibaratnya tuh seperti kan dengan lemari arsip tadi, kita memasukkan dokumen itu ke map terlebih dahulu. Jadi kayak ada perantaranya dulu. Kita masukkan ke map dulu tanpa langsung masukkan ke lemari arsipnya. Seperti itu. Selanjutnya kalau sudah kita akan masuk ke git commit. Ini saya kasih nama pertama. Oke. Kalau sudah untuk git commit ini dia fungsinya itu memasukkan file itu ke dalam permanen. Jadi kalau git add itu belum permanen, git commit ini jadi dia udah permanen. Ibaratnya tuh kayak yang map tadi, dokumen-dokumen yang kita masukkan ke map tadi, mapnya itu kita masukkan ke dalam lemari arsipnya. Jadi udah permanen. Jadi udah adalah dalam lemari arsip itu. Seperti itu. Oke, kalau sudah tiga ini, git init, git add, dan git commit, selanjutnya kita akan masuk ke Google Chrome untuk masuk ke webnya GitHub. Di sini kita akan membuat repository baru, itu dengan nama tugas 1 struktur data. Oke, kalau sudah harus dipublik terlebih dahulu. Kalau sudah di sini kita create atau kita buat. Nah, cara menghubungkan GitHub dengan Visual Code atau folder yang kita buat tadi itu dengan cara ini. Tiga ini kita copy satu persatu. Jadi kode yang pertama kita copy lalu kita paste di sini. Begitupun yang kedua sampai nanti dengan yang terakhir. Ini yang kedua. Nah, dan yang terakhir. Oke. Nah, di sini udah berhasil dari GitHub atau Git push. Yang pertama itu push kan tadi push. Nah, push itu dia gunanya untuk mengirim atau mengupload perubahan data dari Visual Code ke dalam GitHub. Jadi nanti data yang kita
rubah-rubah di sini, nanti akan terkirim dia ke GitHub, jadi bisa dilihat oleh siapapun. Contohnya seperti ini. Kita refresh terlebih dahulu. Nih, ini tugas satu struktur data kita. Nah, di sini kan nih udah masuk nih. Yang saya masukkan di Visual Code tadi dia udah masuk ke GitHub-nya. Jadi GitHub yang di sini nih bisa dilihat oleh semua orang karena saya publik tadi. Oke, itu untuk push yang pertama. Selanjutnya untuk pull, bagaimana caranya? Contohnya kita pull, oh iya untuk pull ini sendiri dia kebalikannya dari push. Kalau tadi push dari Visual Code ke dalam GitHub, kalau pull ini sebaliknya. Jadi dia menarik. Jadi dari GitHub ke dalam Visual Code. Contohnya di sini saya mengedit terlebih dahulu di GitHub-nya. Saya ngedit hobi saya yaitu bermain bola. Di sini saya melakukan perubahan di GitHub-nya. Kita commit dulu, commit change, set. Oke, kalau sudah kita beri perubahan, untuk ngepullnya kita masuk ke Visual Code lagi dengan cara git pull. Nah, di sini sebenarnya bisa dua cara. Yang pertama dengan cara di terminal ataupun di source control di sini. Nah, di sini kan ada pull, push, clone, nanti juga ada paste. Tapi saya akan coba yang di lewat terminal. Sini kita git pull. Oke, kalau sudah berhasil, dia akan langsung masuk nih. Perubahan yang saya ketik di GitHub tadi akan langsung otomatis masuk ke Visual Code nih. Oke, itu untuk materi yang pull. Selanjutnya kita akan masuk materi clone. Nah, clone. Jadi clone itu dia mengambil atau menyalin seluruh repository dari GitHub ke Visual Code. Contohnya di sini saya akan memberi contoh. Saya akan menyalin, jadi dia kalau pull tadi dia cuma menyalin dari file yang satu. Kalau clone sendiri dia menyalin semua nih. Saya contohkan dari JSON nih, saya ngambil dari tugasnya JSON atau gitnya JSON. Dia ada 3 kan di sini. Cara ngeklonnya yaitu kita copy saja dari sini. Nih. Kita copy kodenya, lanjut kita masuk ke git, masuk ke Visual Code dengan cara git clone. Selanjutnya kita copy dari link yang sudah kita copy di git tadi. Enter. Oke, nih. Dia akan nge-cloning. Jadi, nih, tugas-tugas yang di file JSON tadi akan langsung tercopy di Visual Code saya. Jadi, nge-clone itu ibaratnya seperti mendownload seluruh isi repository dari teman supaya kita langsung bisa ngerjakan semuanya di laptop kita. Seperti itu. Itu untuk materi clone. Selanjutnya yang terakhir yaitu materi patch. Materi patch itu adalah dia mengambil mengambil update terbaru dari GitHub ataupun sebaliknya, tapi tidak langsung. Maksudnya tidak langsung kita harus nanti sinkronisasi dulu di sini. Jadi kita mengetik dulu baru kita nanti patch, tapi dia tidak langsung masuk. Jadi kayak dia harus dipencet dulu lah satu. Itu digunakan saat kita mau melihat ada perubahan apa di GitHub, tapi kita belum mau langsung masukkan ke dalam Visual Code kita atau ke project atau folder kita seperti itu. Caranya kayak gini. Kita masuk ke GitHub lagi. GitHub saya kita beri perubahan di sini. Nah, saya suka makanan ayam geprek di pramuka. Oke, kita commit change atau kita simpan terlebih dahulu. Kalau sudah disimpan, kita akan masuk ke Visual Code lagi dengan cara git patch. Oke. Nih, dia tidak akan langsung masuk ke dalam folder kita atau project kita. Ini kan misalnya project saya nih. Dia tidak akan langsung masuk kalau patch itu. Jadi dia kayak kita lihat dulu nih, ini udah betul mau kita masukkan enggak itu file. Kalau kita mau masukkan, kita harus menyinkronkan atau di sini. Change. Nah, pencet OK. Nah, dia baru masuk ke project kita. Seperti itu untuk patch sendiri. Jadi dia ada kayak pemrosesan dulu sebelum masuk ke project kita. Oke, mungkin penjelasan saya sampai sini. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.